Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di depan Bapak Haji atau Kiai Haji Makmur Umar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan Chandra hadir ke studionya Pak Haji ya, ke rumahnya Pak Haji atau ke kediaman Pak Haji dalam rangka mengurus terkait dengan TikTok ya. Ya, TikTok Pak Haji kan sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bukan karena apa-apa, karena lupa passwordnya atau lupa apanya lah itu ya. Biasa. Nah kemudian akhirnya TikToknya menghilang ya. Masih ada, cuman loginnya nggak bisa. Akhirnya Pak Haji kan bikin TikTok lagi. Nah di TikTok itu tadi Chandra bertanya kepada Pak Haji, Pak Haji ini di bio mau ditulis apa nih? Oh katanya Pak Haji ditulis segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Iya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Nah, maksudnya apa sih Pak Haji? oh itu filsafat kehidupan. Aha. Jadi ingat kita tuh jadi orang. Oke. Kalau kita ingat itu kita sadar. Ya, Ya. segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Oke benar. Maknanya orang kaya apapun, sesenang apapun pasti ada susahnya. Oh gitu. Gitu ya. Iya. Pasti. Walaupun kita lihat enak, senang, ada susahnya. Nggak mungkin orang itu tanpa kesusahan. Oke. Itu maknanya kalimat itu. Agar apa? Agar yang senang, yang kaya jangan berlebihan. Agar tidak menjadi orang yang sombong. Oh gitu. Nah, ya begitu tuh maknanya. Iya, iya. Tapi Nah, ini ingat, Pak Haji, ya. dari pepatah tadi yang Pak Haji informasikan ya. Ya. Itu ikannya ikan apa nih? Kan ikan banyak Pak Haji. Soalnya kemarin di sekolahan, saya lihat tuh ikan sapu-sapu Pak Haji. Tuh yang gede kepalanya doang Pak Haji ya. Saya juga nggak pernah buka durinya kan. Betul. Walaupun badannya kurus ya. Tapi di dalam badan kurus memang itu ada durinya kali ya? Iya, ada. Oh gitu. Jadi maknanya begini macam iya. orang ini kan dalam menjaga kehidupan ini kita lihat banyak usahanya berbeda-beda, Iya. bermacam-macam. Aha. Orang bilang pejabat itu enak. Oh, ada susahnya. Ada susahnya juga? Ya ada. Oh, petani itu enak, banyak susahnya. Iya, iya, oke. Pedagang itu enak, banyak susahnya. Begitulah mananya. Kalau pejabat susahnya apa Pak Haji? Waduh, masya Allah. Ketika ditanya pertanggungjawaban, dia nggak bisa jawab. Gitu. Misalnya ditanya KPK, itu gimana? Nah itu Susah, aduh. Itu yang susah nggak bisa jawab. Bingung ngasih buktinya kali ya? Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu dia. Berarti memang menjadi pejabat tuh harus hati-hati banget Pak Haji. Waduh, masya Allah. Berat sekarang. Iya berat ya. Apalagi Kita melihat sekarang ini, masya Allah. Ganti ini, ganti sama aja. Ya, kita rasain sama aja. Iya. Nah, kalau pesan saya begini aja, udah dah. Ah. Ibadahnya banyakin, gitu aja deh urusannya. Oh gitu. Udah ibadahnya banyakin. Biar Allah yang ngatur lah ya. Iya. Biar Allah yang gitu beresin aja ya. udah. Kalau Biar. ibadah kita bener ya. Kayak kemarin kan lagi viral juga tuh Pak Haji, kayak pemagaran laut ya kan. Nah itu gimana Pak Haji? Ada pendapat ya Pak Haji? Ya biasa, kan nggak mungkin laut itu dipagar orang tanpa dasar atau tanpa keinginan. Oh iya. Pasti ada tujuan, gitu kan? Kalau begitu ketahuan ngumpat semuanya dah. Oh, gitu. Gitu. Tadi susahnya menjadi pejabat di situ ya. Nah, Ini iya. ada orang mau minta izin ini nih, ya kan? Diizinin nggak ya? Semestinya harus tanggung jawab. Oh, gitu. Jangan orang yang nanggung, orang lain yang jawab. Begitu. Iya. Nah, ini yang repot sekarang. Iya. Iya, gitu, Pak Haji ya. ada nasihat nggak kepada orang-orang atau mungkin pejabat lah ya yang memberikan izin hal itu? Ada nggak nasihat? Begini, kalau pandangan saya, ya sebab para pejabat ini ya, Oke. ya udah jalankan amanat yang benar, kerjakan yang benar, itu aja sebetulnya. Sesuai hati. Yang jelas gajinya pasti gede kok, karena itu orang karena sifat serakahnya itu susah, gitu ya. Jadi gara-gara serakah, kalau Rasulullah dikasih satu danau isinya emas, Iya. pengen dua pengen tiga. Aha. Nggak ada cukupnya. Iya, iya. Cukupnya kapan? Kalau mulutnya sudah disumpel sama tanah, baru sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya begitu. Kaya boleh, tapi caranya yang benar. Oh, gitu. Caranya doang. Caranya mungkin. Gitu ya. Pak Haji, terlalu Pak Haji. Mungkin ini kan ada juga pejabat-pejabat baru nih Pak Haji. Mungkin baru dilantik ya kan segala macamnya. Nah itu dalam menjalankan istilahnya pekerjaan mereka kan memang berat banget Pak Haji ya. Berat dalam hal ini misalkan nih ada yang mau nyonggok, diterima atau enggak atau gimana.
Kalau ditolak gimana? Itu serba salah ya, Pak Haji. Karena memang sebuah lingkaran setan, kalau nggak salah gitu. Iya. Nah, gimana Pak Haji untuk pejabat-pejabat yang baru biar dia tuh selamat sampai akhir jabatan tuh gimana? Tidak sedikit dari dulu pejabat, ketika dia mau niat mau jadi pejabat, itu udah pasti niatnya cakep. Cakep, men. Apa biasanya nih? Cakep bener dah. Iya, janjinya cakep. Begitu dijadi, nah itu jadi masalah. Nah, iya. Udah lupa sama janjinya itu, udah pada lupa. Kenapa? Karena sudah barang-barang di sana. Begitu. Ya. Jadi itulah makanya. Ya, banyak orang dari pertama niatnya udah cakep, ujungnya yang agak bagus. Maka ada bahasa kan husnul khotimah. Ya. Nah, ujungnya su'ul khotimah. Awalnya husnul, ujungnya su'ul jadinya. Itu yang repot. Itu nggak sedikitnya seperti itu. Kenapa begitu? Itu tadi udah melenceng dari niat yang pertama. Kalau misalnya nih Pak Haji, seorang pejabat, jangan kemudian dilantik, kemudian di tengah jalan dia menghadapi sesuatu yang berat lah ya. Ini kalau nggak diizinin gimana, kalau diizinin gimana, serba salah, ya kan? Ya. Dia sebaiknya apa mundur aja dah, apa gimana sih Pak Haji? Seharusnya begitu. Ketika dia tidak sanggup, wah saya nggak bisa nih, ya sudah mundur. Dilema ya. Nggak dilema. Daripada dia ntar diterusin malah nanti. Karena urusannya kan dia bukan di situ aja, akhirat. Iya. Itu udahlah bareng-bareng aja. Nah itu repot. Udah bareng-bareng, karena bareng-bareng, nah ini masalah. Itu kayak gitu. Coba lihat pejabat. Di mana sih janji pejabat yang pertama itu? Yang jelek nggak ada. Semua cakep, semuanya bagus. Iya. Nah itulah kita. Ya, makanya ingat kepada niat awal. Makanya innamal a'malu binniat. Udah. Sesungguhnya perbuatan, amal kita, pekerjaan kita semua niat. Kunci pertamanya. Tanpa niat, nggak bisa. Niat aja salah, apalagi gini kan. Pak Haji, nasihat apa nih buat para pejabat yang istilahnya udah udah terlanjur melakukan Pak Haji, ya kan? Istilahnya dalam ini, nah itu gimana ya Pak, harus tobat, apa harus gimana Pak Haji, biar mereka tuh selamat lah gitu. Jadi gini, yang namanya taubat itu ada kaitannya dengan dosa, ya. Dosa ini ada dua, ada dosa kecil, ada dosa gede. Kalau dosa kecil cukup dengan istighfar. Kalau dosa gede, waduh, ini bukan istighfar lagi, taubat. Kalau duit aja kita pakai, pulangin, gitu, ya. Jadi harus dipulangin, bisa nggak dipulangin, harus dipulangin. Istilahnya soal nanti misalnya nih tetap di penjara KPK ya diterima aja. Apa gimana? Harus kalau dipulangin nih, dipulangin tetap misalnya nih KPK, walaupun dipulangin, Anda tetap sudah melanggar. Jadi Anda harus di penjara nih, jalanin aja. Gitu. Jadi begini bahasa kayak Nabi Yusuf alaihissalam, penjara lebih baik, ya kan, begitu ya, daripada hidup di dunia menanggung dosa. Orang kan sekarang kagak, biarin gue hidup di dunia, yang penting penjara apa istilahnya, gue ngindar lu dah. Nah, kenapa dia selamat dari penjara dunia, belum tentu selamat dari penjara akhirat. Begitu, itu yang lebih berat. Gitu. Pak Haji, ini kan ada anak-anak yang masih sekolah, ada yang kuliah, dan mungkin kuliahnya di bidang misalnya nih hukum ya, atau mungkin perpolitikan. Nah, nasihat apa nih Pak Haji buat mereka-mereka yang masih dalam tahap belajar gitu? Ya, kalau di sekolahan, dia kuliah masalah hukum di fakultas hukum, itu nggak ada yang salah, bener semua. Ya, kemudian seperti di ilmu ekonomi, ilmu itu perdagangan, itu nggak ada yang salah. Dia ngitung duit miliar, emang nggak ada yang salah. Kenapa? Cuma ngitung doang, duitnya kagak ada. Tapi begitu duitnya ada, nah itu jadi berubah. Gitu kan? Nah iya. Biar selamat gimana tuh? Nah, biar selamat harus ngerti dia. Biar hitungannya. Nah itu tadi, biar dia istilahnya nggak kena hukum, nggak melanggar hukum, gimana caranya? Sesuai dengan prosedur. Bekerjalah dengan iman. Begitu. Iman. Ilmu yang ada diiringi dengan iman. Udah aman. Kalau orang berilmu tanpa beriman, waduh repot punya. Karena ada istilah kalau kita baca surat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, artinya orang tuh harus pinter. Bismi rabbikal ladzi khalaq, nama Tuhanmu yang menciptakan kamu, artinya apa? Imannya harus mantap. Pinter beriman. Pinter, mantap, beriman, lebih kuat, aman.
Tapi kalau pinter nggak beriman, nipu. Iya. Nah, sekarang nggak pinter beriman, kagak nipu, cuman ketipu, begitu ceritanya. Kalau ketipu, itu gimana Pak Haji? Nah, repot udah. Repot ya? Nah, kebanyakan begitu kan? Oh iya, berarti emang harus pinter tapi beriman. Bayi dong. Jangan sampai tertipu juga. Nah, jangan tertipu, dua-duanya harus ada itu. Oh gitu. Iya. Pinter beriman, udah harus itu dua. Iya, Nggak bisa yang lain. Aha. Begitu. Ya. Oke. Nah kemudian Pak Haji ya, misalkan nih tadi kita istilahnya nasihat Pak Haji buat pejabat udah nih ya kan, kemudian buat calon pejabat udah kan, kemudian ini kan sekarang Pak Prabowo yang di atas nih, ya kan. Pak Prabowo juga istilahnya dalam hal ini ketika ada masalah di rakyat ya, atau mungkin masalah di Indonesia lah ya. Ya. Dan ini itu ditunggu-tunggu nih istilahnya sikapnya atau mungkin istilahnya gerakan Pak Prabowo itu gimana. Nah, nasihat Pak Haji buat Pak Prabowo untuk saat ini apa? Ya, memang ada satu kaidah begini. An-nasu ala dini mulki. Manusia itu, rakyat itu tergantung agama pemimpinnya. Bagaimana pemimpinnya itu? Kuat apa enggak? Serius apa enggak? Nah itu. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah baik. Tapi kalau pemimpinnya nyerah atau mencela-mencela, sama mencela-mencela. Jadi gak ada bedanya. Nah itu tuh kaidah itu harus kuat. Bagaimana si pemimpin itu? An-nasu ala dini mulki, manusia itu rakyat tergantung bagaimana agama pemimpinnya. Nah, Oke, Pak Haji. ya. Tadi kan terkait dengan pejabat, bahkan presiden, bagaimana sikap rakyat ya, Pak Haji ya, terhadap situasi saat ini, Pak Haji ya. Atau mungkin yang kemarin sedang ramai kan pemagaran laut itu, bagaimana sih sikap nelayan ya, atau mungkin rakyat kecil nih menghadapi situasi saat ini, Pak Haji, gimana Pak Haji dalam Islam nih? Begini, kalau yang namanya rakyat itu dia harus taat kepada pemimpin. Wa ulil amri minkum. Syaratnya pemimpin kalau dia benar ditaatin. Kalau sekarang rakyat kita ini kan gak kesono mikirnya. Emang pernah tuh rakyat mimpin apa milih pemimpin, milih wakilnya, orang yang baik, orang yang benar yang jujur. Pernah begitu? Jarang sekarang. Iya. Di mata kepala kita lihat. Yang dia pilih yang ngasih duit dia. Kalau nggak ngasih duit nggak bakal dipilih. Bener. Oh sana milih, udah memilih siapa? Datang caleg atau datang pemimpin calon pemimpin. Lah ngasih duit berapa dia? Ada istilah wani piro lagi. Coba. Apa ada istilah serangan pajar? Lah ini gimana? Kalau mulainya dari sini. Ya, artinya rakyat sekarang itu ya pemimpin yang ngerti masalah rakyat itu. Berarti intinya itu rakyat juga harus cerdas dan iyalah, begitu. Dari sejak pemilu itu harus sejar. Oh, harus cerdas, lihat, harus perhatiin. Jangan selesai pemilu baru nyesel. Bukannya dia udah tahu bakal begitu. Kenapa kata rakyat itu kebanyakan begini? Sama aja. Begitu ngomongnya. Berarti intinya itu rakyat juga harus banyak literasi, Pak. Iyalah. Banyak membaca lah ya. Betul. Selain membaca buku juga membaca situasi suasana politik Indonesia saat ini, Pak. Kalau sekarang tuh rakyat udah a priori masa bodoh gitu. Gitu aja urusannya. Oke deh, Pak. Apa ya begitu. Jadi makanya sehingga dia memilih pun sendiri ya begitu dah maunya dia aja. Siapa nih yang ngasih gue tapi bilang wani piro? Beli berapa nih? Oke, begitu. Pak Haji, kesimpulannya, ya kan? Atau mungkin istilahnya harapan Pak Haji untuk Indonesia ke depan gimana sih Pak Haji biar rakyatnya, pejabatnya pada husnul khotimah lah, bener gitu. Gimana Pak Haji? Ya kembali lagi kita. Kalau seorang pejabat, kalau dia jalankan pekerjaannya itu sesuai dengan amanat rakyat dan hati nuraninya dia berbicara pakai itu, insya Allah ya. Tapi kalau dia berbicara dengan nafsu, oh saya kan jadi pejabat kan bayar, sekian harus pulang dong. Begitu. Akhirnya apa? Ya udah bagi hasil aja. Kan gitu. Bagi hasil. Nah ini nggak benar. Jadi korban siapa? Rakyat juga. Nah itu kadang-kadang rakyat itu nggak mikirnya ke sono, nggak mikir begitu kan? Iya, nggak mungkin dikasih duit. Coba ada ke depan tuh lebih panjang hidup. Bukan hanya kita, anak kita, cucu kita, cicit kita nantinya. Bagaimana nih kalau kayak begitu negara? Bagaimana jadinya? Nah, negara luar rakyatnya sudah pada digaji. Coba, lah kita makan siang aja masih ribet ini sekarang. Ada yang dikasih, ada yang belum. Ini fakta. Nah iya.
Coba, ya mungkin masih baru kali ya. Oke. Gitu ya. Oke deh Pak Haji. Oke. Sementara itu dulu deh ya. Iya. Pokoknya semoga pejabat Indonesia Ya. semakin baik ya. Oke. Nanti pada istilahnya pada amanah lah Pak Haji ya. Insya- Kemudian insya. rakyatnya juga semakin cerdas dalam memilih ya. Betul. Agar nanti istilahnya apa ya, kita itu harus bisa melihat apa yang ada di balik gunung ya kan. Benar. Harus berpandangan jauh ya. Iya. Ketika kita milih A, apa Harus nih begitu. kedepannya gitu kan. Betul. Kita milih B, kedepannya apa nih gitu. Benar. Baik Pak Haji, terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum, siap. Haji. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share teman-teman ya.